dari gajah. Rekan-rekan semua datang ke sini minta keadilan, ya. Tadi sampaikan merasa kita tidak memperlakukan secara adil, membuat masyarakat terpojok, masyarakat terzalimi, masyarakat kehilangan hak hidupnya. Saya berdiri di sini perwakilan dari gajah. Gajah-gajah ini kan nggak bisa ngomong, yang ada di sana. Lingkungan hidup nggak bisa ngomong. Padahal mereka makhluk hidup sama dengan kita. Kalaupun mereka bisa ngomong, kenapa dulu mereka punya rumah itu diganggu, tapi kita nggak boleh ke belakang lagi. Karena idealnya TNTN ini kan semuanya untuk ekosistem, terutama gajah di dalamnya. Jadi saya ingin membalikan, kalau minta keadilan, boleh nggak saya juga minta keadilan kepada gajah-gajah yang ada di sana? Iya, itu. Ya apa? Hidup yang kotor itu. Ngapa lu? Di pundak kereta mau informasi. Apa? Gampang kami belum. Enggak banyak dia. Paling berapa MB. Udah ditumbang semalam ya. Kerjanya dulu pagi belum datang lagi kan ya. Ada mereka kan. Tak tahu akal-akal dia. Yang berhubungan dengan bapak. Ada yang lain. Kenapa? Harus satu kampung. Ya bapak itu ikut loh kan. Ini gue yo. Kita foto ya bang. Nanti biar kita buat apa ya? Iya buat laporan secara hukum ya. Foto ya. Jangan di foto. Mancis. Video. Kami membantu ya kami. Ini harus ini foto. Kami bekerja kami. Harus ini foto. Tapi yang jelasnya membangkang Pak Regar sama anaknya. Kami membangkang karena apa bang? Nggak apa-apa kita. Kalau bapak nggak mau secara hukum nanti kami bawa secara hukum ya. Ya bawa. Bukan takut aku dihukum. Tapi yang jelas udah tua aku. Ini jelas kan kalian sama jawab kan YouTube ini kan? Ya jelas lah. Berarti kalian udah melanggar juga. Siapa? Si bapak siapa nama? Nama siapa? John Siregar. John Siregar sama? Bapak siapa nama? Iya. Siapa? Ngapa tak tanya nama aku? Ya, pokoknya Regar udah tahu kau Regar. Oke. Kan beliau udah jelas kan? Oh. Oke. Coba apa secara hukum nanti. Gitu loh bang, aku bertanggung jawabkan karena apa? Pokoknya kalau udah aku ucapkan nanti kita buat secara ini takkan ada perdamaian lagi ya, titik. Ya terserah. Jangan nanti kalian minta gini-gini lagi. Enggak ada. Itu udah kami tumbangi. Telesorongnya. Kami nggak ada bawa parang bang. Coba barang itu. Ada kan mbak senjata? Kami cari aturan di situ mbak. Kami nggak ada bawa senjata apa-apa bang. Itu. Kami kan ngimas loh. Ini ada 3 orang ya bawa parang ya. Ini datang ke alat seolah-olah ada pengancaman sama kita. Apa ada kuda pengancaman sama kau? Tanya dia itu. Apa ada? Pengancaman itu kesini mulu bang. Apa yang abang pernah? Hah? Malam abang dengan kami mas sana abang kerja ya kan? Enggak yang abang pernah kenapa? Hah? Yang abang pernah kenapa? Saya lah jadi. Mana abang saya ini? Iya inilah contohnya inilah. Ada saya di sini enggak? Yang sana abang ganggu kan? Aku di sini aku kerjakan. Gini lah, kesepakatan lah kita. Kesepakatan apa? Kalau meremes abang ke sana kayak mana? Kerjakan bang. Aku tanggung jawab ya. Aku di sini dulu. Kalau meremes abang ke sana? Ku tanggung jawab kan. Tanggung jawab abang ya? Kan lu bilang tadi kan sama abang kan. Kalau mau berdasarkan hak abang bang, tuntut secara hukum. Gak ada hukum. Kok gak ada hukum? Kemarin sudah kita bicarakan, Pak. Kami sudah mengasih arahan ke Abang. Sudah kita pajukan. Kita bayar tanaman Abang 150.000. Tapi Abang menolak. Dan Abang ingin melaporkan kami ke pihak Itu yang cuma berwajib. alasan itu bang. Ya udah silakan laporkan, Bang. Sekarang Abang mau apa lagi? Apa? Mau apa Abang sekarang di sini? Ya mau kupertahankan. Ya udah pertahankan. Ya, Alat, Abang pertahankan lanjut. apa? Operator, lanjut. Lanjut. Operator lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Kalau Abang punya dasar di sini silahkan laporkan. Secara hukum kan Secara jelas. hukum. Tapi kemarin mau main Apa hukum. maksudmu? Ya laporkan. Apa maksudmu apa? Apa? Lapor secara hukum. Mana tanahmu di sini? Saya nggak punya tanah ini, tanah negara. Tanah negara dari mana? Tanah negara. Ini tanah Abang negara. dari mana? Hah?
Saya dari sini juga. Abang dari mana? Saya abang dari mana? Kau nggak usah mengandalkan apa legalitasmu. Enggak, abang dari mana asalnya? Dari Semucir. Ambil tanah Semucir sana. Oh, kok itu bahasamu? Ini tanah udah Saka ini bang, mau tahu bang? Kasih lu parang sama dia, bermain kami dua dulu. Ayo kasih barang, Ustaz. Ayo, Main dah. ayo, Dapat barang, ayo, ayo. ayo. Udah. Hah? Kau macam Ini masalah tanah. Sudah kami ajukan kemarin, kita bayar 150.000. Itu kami menghargai Pak Regar. Karena kita sama-sama tinggal di sini. siapa mau yang diambil semuanya? Aku tanya dulu, Bang. Hah? Siapa mau? Sudah kami ajukan kemarin, itu kami menghargai Pak Regar. Nah, dan Pak Regar tidak mau. Dan Pak Regar ingin melaporkan ini Coba ke saya kalian, belum wajib. kalian yang kami kerjakan itu kalian ambil semalam. Aku diam aja. Kan yang dikerjakan ini kan ke arah sawit. Enggak ada sana lo, Bang. Hah? Itu apa? Kan imas saya kan dari sana, jadi kamu bayar itu. Enggak, ini kan harus sini. Ah. Iya, kok nih? Stop. Iya. Ya kan Wajib abang di abang ini stop, bilang karena enggak suspension abang ke sana. Kan kan ini. tembus kata sampai sana. Pokoknya kan ini kan lanjutkan dulu. Enggak usah, Bang, enggak usah. Aku lah dulu. Nih. Aku udah tua, udah pernah balik sama kau makan sini. Biar ku makan di hatimu dulu. Pak Lego kayak mana, Pak? Ini mau saya baik-baik kayak mana? Mau Kau Kaliannya. Ngapain ngajak main? Ayo, Paran. Ayo main kita dulu, ayo. Ayo. Santai. Mau ku tengok ke lidah kini ku potong apa ini? Udah selesaikan lah baik-baik. Kita nggak mau ada apa kan? Kok main parang? Bukan main parang. Itu karena alat kalian mainnya. Kan ke arah sawit, Pak. Kenapa lu stop? Ya di stop lah. Kok lu stop? Nah, ini tolak. Hah? Oke lu? Oke lah. Ini lah. Ya. Ini lah.
panjang, dalam, dan lebar. Coba kita bikin semacam refleksi tentang kapan isu lingkungan ini muncul jadi bahan perdebatan hukum, perdebatan filosofi, perdebatan politik, perdebatan bisnis. Indonesia, kata kuncinya sekarang soal ekstraktif industri adalah hilirisasi, benar kan? Ini teman dari mana? Mandala ya. Mandala tuh artinya lapangan, medan. Kalau saya lagi naik gunung itu saya pasti ketemu Mandala. Tapi yang disebut Mandala dia bisa jadi medan perang juga. Dia bisa jadi medan apa aja. Tapi sesuatu yang intim dengan kata Mandala juga di dalam bahasa Sanskerta, Vayam Mahasaubaja Bangsa. Itu namanya Mandala. Vayam Mahasaubaja Bangsa. Artinya, after all, we are a big and happy family. Bahasa Sanskertanya ini diterjemahkan oleh Pak Ustadz. Bahasa Arabnya apa? Jadi kita coba lihat kegelisahan kita tentang makin lama deposit nilai di dalam lingkungan itu drop, sementara akumulasi bisnisnya yang hidup. Kan itu yang terjadi, deposit nilai, value, masyarakat adat, hak pohon, segala macam itu, keindahan batinnya itu hilang. Lalu kita tonton akumulasi. Mangang pulang.
hayati dunya wal mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional. Ya, kita ketahui memang sebagian permasalahan lingkungan hidup, ya, deforestasi dan lain sebagainya, yang nanti irisannya juga berdampak. Tadi saya bersama Pak Gubernur menghadapi peserta demo yang menyampaikan beberapa aspirasinya. Insya Allah kita bisa menyelesaikan terkait dengan hutan konservasi, hutan TNTN, Taman Nasional, itu hutan tempat rumahnya gajah. Jadi Bapak Ibu semua, hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu datang ke tempat ini hampir 2 jam kalau menggunakan mobil. Ini adalah acara kita semua, acara kita bersama masyarakat. Tentunya kegiatan yang kita lakukan adalah pemberian bansos dan penanaman pohon. Yang satu pemberian bansos kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, lalu penanaman pohon. 2 kegiatan ini sebenarnya sama, ya, memberikan bukan saja keadilan, tetapi memberikan perhatian kita. Yang satu sesama kita manusia, yang satu lagi untuk alam lingkungan sekitar kita. Karena kita menanam pohon ini kan untuk kelestarian anak cucu kita, kelestarian bumi, lingkungan, alam di sekeliling kita, yang nantinya bisa dihuni oleh penerus-penerus kita. Bukan saja alam ini memberikan oksigen, memberikan air, memberikan kelangsungan untuk hidup kita, tetapi membuat harmonis, ya, membuat harmonis antara kita manusia dan alam, dengan tujuan kita untuk mencapai bonum commune, mencapai common good, kedamaian kita bersama. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir bersama-sama untuk memuliakan alam. Tadi saya tebar ikan di nama sungainya, di Sungai Sebayang bersama Pak Kapolda dan Pak Ustadz. Saya merasa bahwa tangan saya akhirnya bisa menyentuh air yang dialirkan oleh peradaban berabad-abad oleh nenek moyang kita di Riau. Jadi itu betul-betul menggembirakan saya. Menabur ikan di Sungai Sebayang agar alam terus lestari. Senyum gadis Melayu terus terbayang. Ingin aku tidak lagi sendiri. Salam akal sehat. So sweet kata aku. Saya kata oke. Salam lestari. Kau bicara kepada pohon, pohon memohon kepada engkau. Kau bicarakan tafsir kepada engkau. Kau bicara kepada lalu ini adalah rumah kita. Seperti engkau, daun-daun di tubuhku melangitkan doa, meminta hujan, mengalirkan sumber kehidupan. Tak lagi mungil ke banyak tanah yang menghalang ke negeri. Jaya selalu mengabdi pada negeri. Terima kasih Bapak. Baik, satu, dua, tiga. Terakhir Bapak izin. Seninya jangan lupa.
Oke, adik-adik semua yang telah Tunggu sudah tunas-tunas hijau yang harus kita rawat dan menjaganya untuk meremajakan bumi, untuk kehidupan kita juga makhluk hidup yang ada. Hijau, 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 hijau bumiku, untuk keberlangsungan hidup ini. Tanah, tanah, tanah Nusantara. Oke, coba kita carikan Bengkulu. Saya mau berpantun tapi kurang dapat. Bengkulu Melayu di Sungai Sebayang. Dia nampak contoh barang tu dia orang. Pas nampak contoh barang tu dia orang kan. Tinggal menjual esok leh. Berapa laku esok? Sini biar disuapin lagi. Ada apa dengan Wali Kota Pekanbaru terpilih, Agung Nugroho, ngotot ingin bertemu ex-PJ Wali Kota Pekanbaru sehari sebelum peristiwa OTT penangkapan? Apakah ada dugaan memberikan gratifikasi? Itu, sebelah kanan. Nah. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Mario dari Metro TV. Ya, saya ingin mempertegas tadi pernyataan dari Pak Gufron yang mengatakan bahwa biaya politik tinggi dan saat ini bukan orang yang terafiliasi dengan orang politik atau partai. Tapi apakah KPK sudah mencermati satu hari sebelum penangkapan saudara RM ini bertemu langsung dengan wali kota terpilih? Apakah KPK sudah mendalami apa kaitan atau ada hubungannya uang-uang ini dengan kemarin terpilihnya seorang wali kota yang baru terpilih? Apabila terbukti adanya gratifikasi, apakah Wali Kota dan PJ Sekdako Pekanbaru Julhelmi Arifin juga bisa dinonaktifkan seperti beberapa kadis yang dinonaktifkan di Kota Pekanbaru? Kita tunggu saja. Tiga lah sikit video kan.
Senyum. Aku rindu semuanya. Aku rindu semuanya. Sahabatku. Ini guys, malam kita bawa api unggun demi lingkungan. Kita terpaksa bawa api unggun ya guys ya. Ngapa ini mas? Alah, alah. Iya mas, sar balik aja mas. Dodot. Alah. Nggak jumpa wedok. Alah. Ngopo ning hutan iki mas? Alah. Pisau setengah di situ. Ambil aku potong. Baru sampai depan.
Siap Pak, kemana? Ini, minta tolong kali masyarakat. Tolong kali saya ini. Ya, abang membahas ke masyarakat apa membahas? Ya, saya ngomong. Saya mewakili masyarakat ya kan. Dan saya pun minta tolong sama masyarakat PTPN 5 ya kan. Ya. Tolong jangan ada emosi. Ini kokar dari manajer mau ke sini mau ngomong sama orang abang. Nah, makanya jangan pakai emosi. Kalau kita bisa ngomong baik, kenapa harus apa ya kan? Pak, biasa kalau kali ini kan Ini saya ngomong buat suara keras, saya anak kecil pun bisa suara keras. Melalui PTN 3, PTPN 5. PTN 5. Yang kedua Bapak bilang tadi melalui untuk dik masyarakat. Bukan deking, Pak. Untuk supaya ini biar ada Biar reda loh, Pak. Saya bukan deking yang bukan. Aku orang bagus 10 jari. Makanya tadi saya telepon 10 jari minta maaf betul 10 jari. Kalau orang nggak ngargai orang ini sama aja, nggak tahu. Nah, ini kan sama puasa Pak ya. Saya minta tolong nih ya. Saya mohon kali Pak. Kita sini sama-sama itu yang kokar dari manajer mau ke sini mau ngobrol sama orang Bapak. Jadi duduk aja lagi Pak. Ya kan. Makan gaji ya kau, tapi sok kali ya Allah. Udah lah bang, adanya itu kan. Timpa biku selatu mati. Iya Pak. Awak di sini bukan gelandangan. Bang, abang nanti tahu ceritanya. Intinya bang, yang punya masalah. Nanti kalau kami bongkar kan artinya apa? Kalau kami mau berusaha mungkin kami Kalau begitu sini tinggal telepon. Betul. Ini potong telingaku ya. Kalau nggak apa datang ya. Kalau kita mau ribut, ribut. Kita kan mau baik-baik Pak kan kita selesaikan musyawarah. Nanti. Binatang kan. Inilah kalau ngomong. Nggak dapat. Jangan ada keributan lagi Pak. Diselesaikan aja baik-baik. Kalau memang bisa ditelepon berapa orang Kalau kami melawan nggak mungkin kami menang, tapi perlu tes juga. Kalau menang kurang sering mana? Gitu loh. Kau kena rame kau. Bisa kau. Kalau emang kamu salah perempuan, nggak perlu betak-betak kayak binatang yang dibikin. Biar tahu dia mau beli teh. Ini nggak ada keributan Pak. Kita nggak pernah ribut. Orang kita kalau kita menghargai orang, hargai orang. Ini bulan puasa, kita nggak boleh ribut. Aku puasa. Jangan caranya Bang. puasa kan? Puasa kan? Saya nggak puasa Bang. Saya nggak puasa jujur. Ini di bulan puasa nggak ada boleh ribut. Jujur siapa yang ngomong duduk, nggak usah ngotot-ngotot. Nanti jumpa di luar jadi masalah pribadi. Nah itu yang ketua nanti itu. Kau cuma di sini, keluar habis kan. Jangan sampai di luar kita jadi masalah pribadi, Bung. Sampai ini berapa orang kan gimbal lah. Diam kami. Diam. Kau gak punya keluarga. Pastikan tuh. Aku nggak ngancam. Udah tahu aku siapa itu aja. Kau tunggu. Di mana? Iya. Hai, kita keluar dua yuk. Ayo, ya mana barang coba. Ambil barang dulu. Ambil barang dulu. Ambil barang. Biar mau kutas. Bukan. Bulan puasa. Siapa mau kutas? Kau. Cucuk sama cucuk. Cucuk aku dah. Udah. Apa situ? Buka baju, kamu buka baju. Aku yang udah. Buka dulu. Siapa yang enggak empat? Sini dulu. Jangan begitu. Abang harganya aku mau pengamanan sini lo yang ini. Enggak, abang harganya aku di sini pengamanan. Udah, enggak ada keributan. Ada kami ini. Bang, abang udah biar aku pegang ini. Barang yang dan kau selesai udah. Bukan yang kayak gitu kita berbahasa. Dulu semua aku sini pengaman di sini. Siapa? Biarkan enggak? Ya. Di sini bulan puasa ini. Diselesaikan baik-baik. Ikut coba selera ini. Jadi Tiba-tiba kalau mau ribut dulu aja lagi lenang kerjaku. Jangan begini. Ayo. Mana Sadi? Weh, Bang. Ayo, keluar. Kami keluar. Apa dia? Kami keluar berapa? Kita berapa? Ayo, 4 orang kami keluar. Udah, ambil mobil. Udah, enggak apa-apa di luar. Cuma 2. Kan kami keluar. Ayo. Bang, ayo.
Aku senang kali aku. Ayo, di luar. Ayo. Kita nggak usah ngotor di sini. Ayo di luar. Yang dituakan emang imam. Aku ya. Dan kita dulu ini kupotong. Udah. Enggak, kawanku sendiri kupotong. Ini dulu kupotong. Mana? Jauhkan. Biar kupotong ini nanti. Kepalanya. Jauh aja lah. Hah? Ya, Tes dulu. Ini kupotong. Di sini mampan nggak dia? biar tahu dulu, Pak. Tahu dulu. Orang kalau Bapak Jaja kami kalah tapi perlu dites. Perlu. Itu masih bulan. Makanya kalau kita baik-baik Kayak gitu. kami kan tadi Kalau mama naik keluar. Ayo. Ayas kawan Kita main keluar. Ayas dia. Semalam aku udah ditantangin sama dia. Dia tahu diri dia sendiri. Dia belum tahu siapa kita. Tunjukkan video kami kalian. Yang viral kalian tunjukkan. Bang biar aja lah para ini saya kata ini. Abang TNI itu aja. Enggak usah dicampur-campur lagi. Ribut nanti lagi ini semua. Kami nggak mau ada kita di sini. Ini bulan puasa. Kita hargai. Udah. Biar orang itu aja kasih pemahaman. Sama tandanya mata kita semua. Kalau memang nggak bisa dalam semua. Inilah situasi lahan yang akan ditanami Yayasan Lingkungan untuk penghijauan. Sini sungai, ayo. Kalau ke sana keluar kita. Hmm. 6 bulan pertama kita kasih makan dulu. Iya. Belum bisa diharap. Ini kan pemanen nih. Mancing dia. Mancing. Mana sungai? Ini. Ini sungai kayaknya. Ini sungai nih. Nggak jelas ini sungainya entah mana pun. Masih jauh. Datuk, keturunan kita hari ini nampaknya ramai dengan aktivis lingkungan. Apa sih program dari Datuk masalah lahan ini yang dikonservasi ini? Oke, terima kasih. Ini sebetulnya saya sampaikan kami sekarang ini pada hari Jumat, ya, tanggal 28 Februari sekira pukul 5:30 berada di lokasi ini di atas lahan konservasi. Iya. Lahan ini adalah seharusnya menurut ketentuan hukum yang berlaku Undang-Undang Kehutanan itu karena berada di pinggir Sungai Tapung seharusnya tidak boleh ditanami dengan tanaman kelapa sawit. Maka oleh sebab itu adalah kerjasama antara PT PSPI dengan koperasi kita dalam hal menghutankan kembali kawasan hutan ini sesuai dengan ketentuan dan prosedur kehutanan yang berlaku. Iya. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Jadi sebelumnya ini kan pernah Datuk melakukan kegiatan yang sama ini dengan pemerintah daerah telah menanam di sini dan dirusak oleh warga. Gimana menanggapinya itu? Apakah perlu nanti aktivis lingkungan melaporkan hal ini kepada Menteri Kehutanan? Saya rasa hal ini karena masyarakat Batu Gajah itu tidak paham, tidak mengerti dengan aturan ketentuan tentang aturan undang-undang di kehutanan itu. Kemudian mereka informasinya di backup oleh beberapa security dari PTP 5. Hal ini saya rasa sangat di luar ketentuan. Nah, kita berniat kerjasama dengan PT PSPI serta pengamat lingkungan, LSM lingkungan, ini menghutankan lahan ini kembali sesuai dengan ketentuan dan prosedur undang-undang yang berlaku. Jadi keturunan kali ini itu turun kita kali ini itu pihak Yayasan Lingkungan telah menyurati PTPN. Ya.
Artinya kalau dihalangi lagi seolah-olah kan ada perintah dari PTPN untuk menghalang-halangi kegiatan lingkungan ini. Gimana Datuk menyikapi ini? Karena memang kalau secara tidak langsung PTPN tidak menginginkan lahan konservasi ini dihijaukan kembali. Saya rasa itu bukannya pendapat PTP 5 itu. Tapi saya rasa ini adalah pendapat individu beberapa orang di PTP 5 itu yang menghalanginya. Kalau PTP 5 itu sebagai perusahaan BUMN, mereka itu saya yakin patuh dan taat kepada ketentuan hukumnya. Tetapi yang bermain di dalamnya itu sangat banyak itu. Inilah mereka ini yang berpura-pura mengatasnamakan PTP 5. Ini perlu kita kejar ini mereka seperti ini nih. Iya, berarti siapa orangnya yang menghalang-halangi penghijauan ini perlu dikejar nih ya. Perlu kita kejar, kita pertanyakan ya apa maksud dan tujuannya menghalang-halang penghijauan dan mengembalikan status hutan itu kembali seperti yang kita rencanakan ini. Iya. Terus sebagai aktivis lingkungan ini gimana nih Pak Tommy Manungkalit? Yang sudah-sudah saya sering mengikuti perkembangan dari gerakan dari Datuk Saili Koperasi bahwa memang ada giat ke penghijauan kemarin. Namun ada oknum mungkin yang berdomisili di Desa Batu Gajah dan dia salah satu karyawan atau pegawai di PTP 5 memanfaatkan atau mengambil kesempatan dalam hal ini di lahan konservasi ini dengan memajukan masyarakat. Dan itu ada kepentingan beberapa oknum PTP 5. Nah, tindakan penghijauan itu harus segera dilakukan oleh pihak koperasi yang diketuai oleh Datuk Saili. Dan kalau ada menghalangi dalam hal itu, mungkin dari kita juga akan melakukan laporan terkait tindakan penghalangan untuk penghijauan di lahan konservasi ini. Dan saya minta pihak PTP 5 pun harus mengerti dalam hal sawit yang tumbuh di atas konservasi ini. Mereka harus legowo melepaskan untuk dihijaukan kembali. Bila perlu diberikan surat bahwa kepada koperasi bahwa mereka tidak ada andil atau menguasai lahan ini lagi, agar para oknum-oknum yang merasa wah dengan membawa baju PTP 5 di sini tidak bisa bergerak lagi. Itu dari kami. Nah, artinya kalau saya lihat lahannya sendiri ini memang tidak terurus. Artinya lahan ini memang sudah dibiarkan, saya rasa menurut penglihatan saya bahwasanya penghijauan ini mungkin didukung oleh PTPN 5 ya, top manajemennya. Tapi kalau memang dia tidak mendukung, tentunya sawit ini dirawat tidak seperti keadaan sekarang ini. Nggak ada buahnya pun. Itu pun masih dipertahankan oleh beberapa oknum security di sini. Gimana? Benar. Saya pernah konfirmasi ke pihak manajemen PTP 5 menyampaikan bahwa di lahan konservasi yang ada tanaman atau milik katanya itu sawit PTP 5, apakah itu masih tetap dilakukan perawatan, pemupukan atau masih diambil produksinya? Dan dari pihak manajemen atau salah satu pegawai di PTP 5 legal dan humasnya mengatakan bahwa ini sudah tidak ada perawatan, pemeliharaan karena mereka sekarang fokus ke lahan yang legal. Ini mereka bilang konservasi. Artinya sudah tidak diurus mereka lagi. Oleh pihak PTP 5. Adapun orang yang memakai baju security PTP 5 adalah itu kepentingannya diduga pribadi ya. Nah, terus begini, sekarang kan giat kita ini selama 1 minggu. Saya pertegas lagi, kalau seandainya giat kita dalam penghijauan ini masih diganggu oleh orang-orang oknum-oknum lah kita katakan, gimana? Apakah pihak lingkungan akan melaporkannya kepada pihak berwajib? Sebelum kita melangkah sini, kita sudah buat surat pemberitahuan bahwa akan diadakan penghijauan di sini. Itu sudah kita sampaikan ke UPK setempat untuk daerah Tapung bahwa gerakan kita ini mohon dukungan mereka, perhatian mereka, dan apabila ada kendala tolong didukung oleh mereka, dibantu oleh mereka. Ya, artinya saya mendengar juga ada surat dari lingkungan kepada PTPN 5, tembusan Polda Riau, tembusan Gubernur Riau, dan Polres Kampar. Artinya kegiatan ini sudah pemberitahuan dari pihak pemerintah maupun pihak keamanan. Jadi kalau ada mengganggu, saya rasa mungkin tidak sulitlah bagi lingkungan aktivis untuk melaporkan hal ini. Betul, karena udah kita kasih pemberitahuan sebelumnya. Jadi untuk gerakan atau aktivitas kita sini, tolong jangan ada menghalang-halangi, merintangi, karena tujuan kita baik untuk menghijaukan konservasi kembali. Nah, terus himbauannya kepada PTPN 5 khusus ini gimana nih Pak Datuk sama Pak? Untuk PTPN 5 Regional 3 agar melakukan penegasan terhadap oknum atau karyawan mereka, dan mungkin pihak PTPN tahulah siapa karyawan atau security
yang ada di Batu Gajah yang mau ngambil keuntungan pribadi di sini atau adalah berusaha untuk menghalangi, berikan surat peringatan tindakan keras terhadap karyawan-karyawan tersebut. Kalau memang perlu mereka nama-nama mereka, dari kita akan memberitahukan siapa mereka itu. Ya. Dari Datuk sendiri gimana harapannya nih Pak Datuk? Kita berbicara di sini, dan apabila nanti di dalam terjadi kita bentrok, kami tidak berkemungkinan kan tidak. Kalau kita di sini berbicara, kan masih bisa, ya kan? Jadi saya yang mana? Bisa. Jadi yang mau kami bicarakan satu, sesuai dengan adanya surat kuasa, kami mau masuk ke dalam. Jadi sesuai dengan adanya surat kuasa tadi, kami persilakan kami suruh kalian baca. Jadi sekarang tanggapan dari orang bapak kira-kira gimana? Ini orang besar juga punya kuasa. Ya. Dan kita juga, ini juga kita dimanfaatkan juga kita buat mereka. Ya. Siap. Sampai namanya. Sampai. Komunikasi pengujuan. Oh, kami tunggu berapa lama? Jangan dilakukan. Oke, saya tunggu Bang ya. Jadi maksud dengan tujuan sampaikan aja sama orang pimpinan abang atau yang apa tadi, kami bisa masuk atau tidak, itu aja. Kalau tidak, artinya kalau bahasa yang seperti bilang abang tadi, biar ketemu orang itu yang sana sama sini dibilang itu nanti lain. Jadi itu cuma langkah kami, maksud dengan tujuan sampaikan apa aja sama mereka, kami bisa masuk atau tidak, itu aja. Ya, bisa. Oh, tak sangar. PP itu artinya itu orang cita-cita perdamaian semua itu. Orang-orang baik ya semua itu. Abang-abang saya itu semalam kan bisa abang jualan ikan sudah lah, kalian aja jangan. Kegiatan monitoring jembatan Patamaran 2 senilai 2,5 miliar lebih tahun 2024 dan 2 miliar lebih juga di tahun 2023. Hari ini Sabtu 14 Desember 2024
Saya bersama tim turun observasi ke lapangan atas kegiatan ini. Ini item kegiatan lainnya. Ya. Kembali ke kegiatan monitoring. Nyala. Alatnya ya. Entah bagaimana nih maksud cara kerja alat yang menurut saya sangat tradisional ini. Kayak mesin penyedot pasir di Tartak Bulu. Sepertinya pakai pipa paralon. Dan kegiatan lainnya. Tuh. Masih berani dia tegak situ toh Kak. Pergi. Pergi kau enggak? Ya pergi. Pergi kau. Bodohnya ada kau. Puja bilang jangan di depan saya, Pak. Puja bilang Ada tadi malam juga ada. Hari ini juga ada. Saya kepolisian Republik Indonesia. Brimob. Aduh bang, aduh. Brimob lagi bang, Brimob. Kita tahu Brimob itu untuk pengamanan bang, pengamanan untuk negara. Tapi kalau kayak gini namanya bukan pengamanan, adanya kepentingan di sini. Jelas kepentingan banget di sini. Jadi tolonglah kami itu tidak yang namanya dibodoh-bodohi, dikilik-kilik lah ibaratnya kayak gitu. Abang aparat, kita penegak hukum, harusnya kita sejalan. Kalau memang iya betul-betul. Ini kalau bang, tunggu Pak PJ
lagi. Siapa? Siapa? Dari mana? Bandar ngapain dia? Video. Kau sama siapa minta izin? Itu dia. Menghargai aku di sini, gitu loh. Aku datang sendirinya aku. Mana nggak ada tadi yang ngawal? Ada bang, nggak ngawal tadi, nggak ada kan? Kan aku sendiri kan? Kan mau cari yang bagus gitu loh. Karena aku harus ada laporan. Bukan semua ini. Kalian cari makan sama aku cari makan. Sama kita tahu. Bukan kita saling mempertahankan. RO itu apa? Sama-sama nggak punya hak. Karena aku sendiri tadi di sini. Sampaikan satu terkait foto rilis tidak resmi klien kami di saat terjadi penangkapan, terus diekspos di saat belum ada konferensi pers oleh pihak Polda. Foto rilis tidak resmi klien kami. Foto atau rilis tidak resmi patut diduga dari salah satu media nasional. Foto klien kami diambil oleh penyidik secara hadas praduga tidak bersalah, terlalu vulgar dipublikasikan. 2. Apakah ada pers atau di saat penangkapan klien kami pertanyakan apakah ada pers turut andil mengambil foto untuk dokumentasi penyidik. Foto-foto ini adalah foto yang diambil sebagai dokumentasi dari penyidik Subdit 2 di Reskrimsus Polda Riau. Dalam hal ini patut kami pertanyakan ada apa sebenarnya terkait dengan kasus ini. Poin 2 yang titik 1 diambil pada saat pengambilan foto di saat klien kami dijemput di kediamannya atau di rumah orang tuanya dan ikut difoto ibu kandung dan abang dari klien kami. Dan kami yakin di situ tidak ada rekan-rekan kita pers. Namun dilakukan ekspos foto keluarga klien kami. 2. Diambil pada saat klien kami diantar ke ruang tahanan Polda Riau. Dari kami tim hukum yakin tidak akan ada rekan-rekan jurnalis atau pers mengambil foto dan itu telah dilakukan ekspos. B. Pemberitahuan klien kami yang mengatakan disampaikan bahwa klien kami itu bos BPR Pianka. Itu tidak mendasar karena klien kami itu bukanlah bos, dia hanya memiliki saham salah satu nasabah atau memiliki saham di PPR itu dia memiliki saham hanya 1,23%, di mana disebut di situ saham minoritas dan bukan bos. Karena ada beberapa berita juga menyebutkan bahwa klien kami adalah bos BPR. Sebenarnya bos BPR Pianka itu adalah pemegang saham terbesar dipegang oleh Ibu Dr. Nufatma, SMMSI CRBD. 2. Pria klien kami menerangkan di dalam BAP adanya pengancaman dan atau intimidasi dari pelapor. Dalam hal ini adalah patut diduga, yaitu yang melapor ini Ciani, bukan korban. Ciani itu adalah ipar dari Bihoy yang mungkin disebutkan menjadi korban tentang pencarian beliau itu. Bihoy dan suaminya bernama Halim. Dalam hal ini yang membuat laporan ini adalah patut diduga yaitu Ciani, ipar dari pelapor Bihoy. Dapat kami jelaskan juga di sini sebagai kuasa hukum klien kami Helen. Kami jelaskan dan beri keterangan yang disampaikan ada kata-kata mengancam atau intimidasi, yaitu pelapor diduga Ciani yang menghubungi klien kami dengan isi muatan ancaman itu. Tanda petik, jika Helen tidak membayar kerugian korban, ini konteksnya Ciani nih ya, iparnya Bihoy. Jika Helen tidak membayar kerugian korban dalam kurung Bihoy, maka di situ klien kami menyebutkan Pak Iqbal atau Kapolda Riau
akan disuruh tangkap klien kami melalui atau melewati atau yang minta tolong dari CA ini minta tolong ke EKK. Inisial EKK itu adalah Eri Kuang Kuang. Pernyataan ini dituangkan dalam BAP oleh klien kami. Itu di saat BAP disebutkan bahwa ada intervensi dari Eri Kuang Kuang untuk memproses supaya klien kami tangkap melalui Kapolda Iqbal. Namun di saat pencatatan BAP-nya, penyidik Subdit 2 memperhalus bahasa klien kami diganti dengan petinggi Polda, tidak menuangkan dalam BAP sebagaimana yang disampaikan oleh klien kami. Hal ini patut dipertanyakan, ada apa sebenarnya ini? Justru dalam terkesan seperti menggiring dan tidak menuangkan di dalam BAP sesuai dengan pernyataan dari klien kami. Berarti apa yang disampaikan klien kami di saat itu dipolitisir oleh penyidik supaya tidak menyebutkan nama seorang Kapolda Iqbal. Sementara penyidik menekan klien kami tidak bersesuaian dengan fakta. Salah satu contoh, klien kami dituding melakukan pencucian uang di beberapa kali BAP. Ada berapa kali BAP dia itu? Disebutkan itu nggak masuk. Kenapa? Klien kami bukan melakukan pencucian uang. Bisa dibuktikan. Silakan penyidik buktikan saksi-saksi yang mengatakan klien kami melakukan pencucian uang. Terus patut juga diduga pengusaha yang baru-baru ini viral dikarenakan dulu di kursi Kapolda benar-benar terkesan sudah mengatur. Jadi Eri Kuang Kuang sudah mengatur Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Riau. Sepertinya dia menjadi lebih tinggi dari Kapolda. Gara-gara mungkin udah duduk dia di bangku Kapolda kan. 3. Secara perdata, perjanjian yang dipaksa untuk dibatalkan. Jadi sebelum ini saya jelaskan. Sebelum penangkapan klien kami antara Bihoy dengan suaminya yang mempunyai bilet deposito, memang klien kami mengaku salah dan telah mencairkan bilet itu dia diakuinya. Namun secara kekeluargaan mereka sudah melakukan perdamaian dan klien kami berusaha untuk sudah melakukan pembayaran secara cicilan terhadap Bihoy dan dibuatlah perjanjian di notaris. Jadi secara perdata perjanjian yang dipaksa untuk dibatalkan. Jadi Bihoy melalui Ciani, sepupunya Bihoy, perjanjian itu dibatalkan. Itu di notaris Frans Jalan Umar Franciscus. Perjanjian damai itu dibatalkan secara pihak oleh Ciani yang masih saudara sepupu Bihoy. Dalam hal ini dipaksakan dan secara pihak di kantor notaris Franciscus Jalan Umar sudah, dan itu sudah ada digugat oleh DPR. Jadi Bihoy, Halim dan Helen ada dilakukan gugatan perdata. Sekarang masih dalam proses banding. Apa kau? Udah jadi depan, udah jangan depan. Jadi rekam nggak kita tadi? Iya, Nyata jadi rekam nggak? Siapa bilang harus kita? Kami nggak ada dibayar. Woi, akal dibayar ya. Kami nggak ada dibayar sini. Kami hanya berkata. Jangan kamu aja berkata aja. Caranya Pak. Cukup berubah aja. Jangan kayak gitu, Bang. Kamu ada banyak masih. Kayak orang ini lah. Hei. Ketandain aku nih ya. Nih, siapin dulu. Nih. Ada ngomong gitu tadi. Bang apa sih? Ya, cek salah ya. Nih, oke. Nih ya. Ya, tunggu tuh. Ya. Apa kita ini apa yang ke saya? Kami tadi kami jumpa di bawah. Bahasanya Datuk Amir didatangi oleh Datuk Seli
menyampaikan di sana ada lahan 250 hektar dikasih oleh SPI, silakan garap oleh koperasi. Ya, betul. Betul, ya. Maka tujuan mereka ke sini ingin menentukan, ingin tahu. Namun kita pikir logika sehat. Siapa pemberi, siapa penerima, ada nggak? Nggak ada kan? Gimana kita mau temu? Namun saya bawa bapak ini ke sini. Mereka ingin tahu. Inilah lahan PTP kami, Bang. Ya, betul. Ya. Nah, inilah tuh lahan PTP kami itu. Ya, silakan dulu terus. Udah? Saya lagi. Oke. Sama masyarakat. Jadi mengapa ibarat tiap dia malah kenapa? Seperti aku bilang tadi itu. Ini sudah ke 999 kalinya. Capek kan. Selama ini apa? Ada tak gila guys. Sementara yang kasih kuasa nggak pernah datang. Mana masyarakat, mana PTPN 5 itu. Jadi ibarat intinya untuk masyarakat dan juga kita tim pengamanan, inilah tujuan mereka sebenarnya ingin tahu. Ingin tahu lahan. Oke, kita tunjukkan inilah lahan kita PTP. PTP 4 banyak 188 hektar tuh. Saya rasa itu aja. Ada yang ingin Datuk sampaikan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi posisi saya di sini pertama sebagai aparat pemerintah kecamatan ya, supaya nanti jangan salah, warga ini mungkin masih ingat wajah saya itu gimana nih? Ingat. Masih ingat semua kan? Nah, jadi tadi saya inginnya masyarakat ini ketemu saya tuh karena saya dapat berita kemarin dari bapak-bapak dari dalam ini. Setelah saya keluar sama Pak Uzi kemarin kan, saya di rumah bapak, saya inginnya gitu. Sebenarnya yang mana lahan masyarakat, yang mana lahan PTPN 5 yang 188, dan mana lahan yang diserahkan oleh Ararabadi kepada Datuk Amir. Itu yang saya mau bicarakan itu. Jadi jangan nanti saling klaim ini punya masyarakat diklaim oleh orang ini. Masuk orang dari mana-mana kan, ini kan wilayah kerja saya. Jadi itu yang saya sampaikan nih, wilayah kerja saya ini jangan sampai terjadi permasalahan. Bentrok segala apalagi sanak saudara kita Batu Gajah ini tetap lewat Petapahan kita. Nanti kan tidak enak jadinya kan. Ini sesama masyarakat kita semuanya. Warga saya, Petapahan warga saya juga. Batu Gajah warga saya semua. Ya kan? Nah, itu yang saya inginkan. Lupa di sini selamanya terjadi miskomunikasi antara Datuk Amir, Batu Gajah dan pihak dari apa tadi? PTPN 5. Seolah-olah Datuk Amir mau ngambil lahan PTPN 5. 188 seolah-olah mau mengambil pihak kelompok tani. Masyarakat yang 1 hektar Pak Fauzi bilang setengah hektar per orang ya. Bukan itu. Makanya sekarang nih barusan saya tadi ngomong sama Datuk Amir, saya udah mau masuk ke dalam ini. Saya akan sampaikan jumpalah Datuk sama masyarakat itu langsung. Masyarakat itu ada nyampaikan dia mau jumpa Datuk juga. Biar tidak terjadi komunikasi antara pihak daripada masyarakat Batu Gajah dan PTPN 5 dengan kelompok tani yang Petapahan yang diketuai oleh Datuk Amir itu. Itu maksudnya. Itu saya datang tadi itu maka saya tunggu sebelum Jumat. Ya kan, sebelum Datuk Amir masuk ke sini untuk menjumpai masyarakat. Karena katanya masyarakat juga mau jumpa Datuk Amir. Jangan nanti terjadi miskomunikasi lagi, hubungan yang baik. Ini nggak salah dulu sama Datuk Amir terus ini, saya tahu saya. Ya, waktu satu lagi siapa ya? Dian apa namanya? 2020 yang jumpa di sana toh. 2021 kan ke rumah tuh apa tuh? Itulah. Iya kan 2021 ingat saya nih. Iya, sama. Pak Ade kepotong sedikit ya. Jadi berat. Ya, Datuk ya, mohon izin. Ibarat saya sebagai ibarat ketua pengamanan dan ditunjuk PTP 4 ibarat kepada SBL di sini. PTP 4 ini. PTP 4 sekarang. Regional 3. Karena tadi sesuai kesepakatan kita di bawah, Datuk ingin tahu lahan kami PTP. Inilah lahan kami PTP. Berarti yang ini yang kita duduk nih yang lahan 188. Yang masyarakat yang mana? Sebelahnya. Batasnya jalan ini. Sampai ke sana tuh. Ada mohon izin tuh. Tapi semuanya nih ya. Yang sebelah sini ya. Jadi yang dulunya ini 500 berapa, Ji? 594. Sekarang tinggallah 188. Dan sisa ibarat dari 594 sampai 188, berarti sisanya itu sudah ibarat dikelola oleh masyarakat. Saat ini loh. Seluruhnya dari 594 tadi. Tinggallah PTP 188. Nah, kalau memang ibarat jadi kalau memang ibarat Datuk ingin penjelasan dari apa, kurasa lebih baik kita ke kantor desa. Kenapa? Ini kan orang kata ya perusahaan, gue bilang. Tujuanku bawa ke Datuk sini biar Datuk tahu. Bukan untuk masalah lain enggak.
Sekarang Datuk sudah tahu, dan kalau memang kita ingin membahas ini dengan masyarakat, kita bahas ke kepala desa. Masyarakat punya desa sendiri. Memang betul nggak? Betul. Nah, kita bahas ke sana, biar enak, terbuka. Bengkel standing Datuk. Jadi udah terjawab semua. Jadi nggak ada siapa-siapa. Udah paham saya tuh. Inilah Standing Datuk kenapa mempertanyakan LPDP lahan masyarakat? Apa gunanya Bapak kami? Kamu bilang itu. Oh, juga gunanya sama Datuk. Itu nanti lah di desa lah kita jawab. Bagaimana tadi? Ulang. Legal standing Datuk masuk kemari mempertanyakan areal PDP, areal masyarakat itu apa? Tapi katanya ada kelompok masuk sini yang katanya di dalam backup Datuk Amir, itu berita saya dengar kan? Datuk Amir backup kelompok tani apa kata? Kalau masalah Datuk sama pihak manajemen Bang. Kalau saya suruh pertahankan, ini saya pertahankan. Macam RT ni adalah pengurus dulu kita senang dia kan. Macam Pak Agus betul dapat. Iya. Air semalam itu agak hangat lagi. Cukup kalau pagi. Berapa biaya habisnya? Ya kalau yang apa itu ya kalau macam kami kan timas sendiri kan. Karena tenaga